Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh, yang seperti biasa mengangkat keresahan dan persoalan dalam kehidupan untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan di dalam episode kali ini, podcast Mutiara hari ini akan mengangkat judul Hukum Karma dan Hukum Tabur Tuai. Nas firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang ke-6, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mendengar istilah hukum karma, apa yang muncul di dalam benak saudara? Dan kira-kira apakah hukum karma itu ada di dalam pandangan iman Kristen? Nah, apabila kita membahas konsep mengenai hukum karma itu secara lintas agama atau di dalam skup yang luas, maka kita bisa katakan hukum karma itu konsepnya itu mirip dengan hukum tabur tuai yang ada di dalam kitab suci kita. Nah, bedanya di dalam hukum karma, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yakni kebaikan atau kejahatan, itu akan kita tuai kelak atau akan dibalaskan di dalam kehidupan yang akan datang. Kehidupan akan datang yang dimaksud di dalam hukum karma itu ialah kehidupan baru, kehidupan yang berikutnya di dalam konsep reinkarnasi. Nah, sementara hukum tabur tuai di dalam keyakinan kita, di dalam iman Kristen, ialah setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kebaikan maupun kejahatan, kelak akan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan juga. Nah, sekarang mari kita sedikit membedah mengenai hukum tabur tuai. Di dalam Amsal 22 ayat 8a berkata, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Atau sebagaimana ayat pembacaan kita tadi di dalam perjanjian baru, Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Makanya nas pembacaan kita tadi secara panjang lebar mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan kepada semua orang. Selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah. Karena kelak, apa yang kita tuai, itu jauh lebih besar daripada apa yang kita tabur. Itu jelas, itu konsep yang paling mendasar. Kalau kita menabur atau kita menanam satu benih, kita tidak akan mendapatkan satu buah, tetapi kita akan mendapatkan jauh lebih banyak. Kalau saudara menanam satu biji buah mangga, kemudian akhirnya ia menjadi pohon yang besar, saudara akan mendapatkan tidak cuma satu buah mangga, tidak cuma 5, tidak cuma 10, bisa sampai ratusan buah mangga. Jadi apa yang kelak kita tuai itu jauh lebih besar daripada apa yang kita tabur. Perjanjian lama juga berkata, siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai. Perbuatan baik yang kecil, yang sederhana yang saudara lakukan hari ini, suatu saat kelak bisa berdampak besar. Dan sebaliknya, perbuatan jahat yang saudara lakukan hari ini, suatu saat kelak juga akan berakibat bencana atau tragedi yang mengerikan. Oleh sebab itu, mari kita memilih jalan hidup yang benar. Jauhi kejahatan dan belajarlah untuk setiap hari berbuat baik. Kita tidak diselamatkan oleh amal ibadah atau perbuatan baik, tapi tidak lantas kita anti dengan yang namanya perbuatan baik. Bahkan sebagai orang yang sudah dibenangkan, sudah dibenarkan oleh kasih anugerah, justru kita adalah orang-orang yang seharusnya berintegritas tinggi dan setia, tekun melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Orang tidak bisa melihat Tuhan, tetapi orang bisa melihat kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita lewat setiap tindak tanduk dan perbuatan baik kita. Di dalam konsep perjanjian lama, Tuhan mengganjar setiap orang yang takut akan Tuhan dan setia melakukan apa yang tertulis dengan yang namanya berkat. Dan sebaliknya, Tuhan pun akan mengganjar setiap orang yang tidak setia, taat melakukan perintah Tuhan di dalam kitab suci dengan yang namanya hukuman atau kutuk.
sehingga akan selalu ada konsekuensi terhadap apa yang kita perbuat di dalam hidup ini. Tetapi di atas hukum tabur tuai, ada satu hukum yang lebih tinggi lagi, yang namanya hukum kasih karunia. Saudara mungkin saja adalah orang yang jahat di masa yang lalu, dan saudara berpikir, aduh, ada begitu banyak kejahatan yang aku perbuat, pasti aku akan menuai jauh lebih banyak lagi penghukuman, bencana ke depannya. Namun ada yang namanya kasih anugerah dari Tuhan, bahwa kalau saudara mau datang kepada Tuhan dan mau mengakui setiap dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan, dan engkau mau meninggalkan kehidupanmu yang lama, yang syarat akan dosa dan kejahatan, engkau mau menerima Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa di dalam hidupmu, maka segala dosa dan kejahatanmu itu akan dipatahkan, akan diputuskan dari kehidupan saudara. Saudara yang tadinya merah seperti kain kirmizi, akan Tuhan jadikan seputih bulu domba. Itulah keadilan Tuhan. Tidak ada manusia ini yang bisa terlepas dari yang namanya kutuk dosa, kutuk hukuman mati, maut, dan penghukuman kekal di dalam neraka. Tetapi oleh karena darah anak domba Allah yang tergantung di atas kayu salib, menebus setiap orang yang percaya, maka siapapun saudara, bahkan engkau yang hari ini ada di dalam penjara, yang divonis hukuman seumur hidup atau hukuman mati sekalipun, engkau tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbaiki kehidupanmu. Tetapi ada jalan kesempatan itu oleh karena hukum kasih karunia. Ketika engkau mengakui bahwa apa yang kau perbuat itu adalah dosa dan pelanggaran yang jahat di mata Tuhan, engkau memohon pengampunan oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, maka engkau memiliki kesempatan, engkau menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Secara hukum duniawi, saudara akan tetap menjalani yang namanya konsekuensi, penghukuman. Tetapi di hadapan Tuhan, saudara sudah dibenarkan dan dijadikan manusia yang baru. Oleh sebab itu, saudara, selagi masih ada kesempatan hari ini, mari akui dosamu, tinggalkan kejahatanmu, ikut Yesus dengan segenap hatimu. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di kesempatan malam hari ini, yang mengajar mendidik kami, memberikan kami tuntunan, ajaran, menjadi orang-orang yang meninggalkan kehidupan kami yang syarat akan kejahatan. Arahkan kami Tuhan, agar kami mampu melangkah di dalam kasih, di dalam kebenaran, melakukan kebaikan demi kebaikan bagi setiap orang, bahkan bagi semua orang, sesuai dan semampu yang kami bisa lakukan Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang bekerja di dalam hati kami, sehingga kami melakukan semuanya itu semata oleh karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.